Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anam dari kelas AB23A NPM AB 2023 10 Jadi saya akan mengerjakan terkait UAS MK Kewirausahaan. Nah, untuk soal yang pertama tentunya saya memilih peminjaman dari bank terkait uang 1 miliar dengan bunga 12% untuk 1 tahun. Jadi saya mengambil bisnis properti, yaitu usaha kontrakan 16 kamar ya. Tadi kan 1 miliar dengan bunga 12% per tahun, jadi kurang lebih ya saya mengambil 10 tahun. Kalau dihitung sih kurang lebih 1 bulannya itu 14.300.000-an lah. Terus saya dibuat kosan lah ya, 16 kamar. Ya cukup lah itu dengan uang 1 miliaran lah. Ya hitungannya ketika 16 kamar itu kita kasih sewa 1,3 juta, yaitu di area pabrik di perkotaan lah intinya, tapi tidak terlalu dalam kota ya, intinya dekatlah ke kota. Kalau sewa 16 kamar ya kali 1,3 juta, kalau keisi semua ya 100%, itu jadi pendapatan saya per bulan 20.800.000. Nah belum paling dipotong operasional 16 kamar ya, perawatan gimana ya kurang lebih 4 jutaan lah ya, dikurangi 4 juta jadi keuntungan bersihnya ya 16.800.000. Nah nanti dipotong tuh buat cicilan ke bank 14.300.000-an. Nah sisanya berapa ya, kurang lebih 2,5 jutaan lah uang yang saya simpan, sisanya lah kurang lebih. Terus ya tiap tahun juga yang namanya kontrakan pasti naik ya, tetapi cicilan ke bank ya tetap segitu. Terus yang selanjutnya terkait sertifikat halal. Soalnya pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan. Jelaskan pemahaman Anda mengenai bagaimana langkah menyiapkan dokumen sistem jaminan produk halal SJPH di perusahaan Anda. Ya pada perusahaan saya yang pertama yang harus disiapkan yaitu terkait SK kebijakan halal dari direktur plus komitmen gak pakai bahan haram. Yang kedua ada SK penjualan tim halal plus CV plus sertifikat pelatihan halal. Yang ketiga ada daftar bahan, sertifikat halal supplier, spec sheet. Yang keempat ada daftar produk plus alur proses produksi. Yang kelima ada fasilitas layout pabrik dan aliran barang, SK pemisahan alat halal atau non halal. Keenam ada SOP produksi, SOP penerimaan, penimbangan, mixing, packing khusus halal. Terus yang ketujuh ada from traceability, kode batch, kartu stok. Terus selanjutnya ada penanganan produk ke halal. Yang kesembilan ada audit internal ya, jadwal audit, checklist berita acara, terus adakan pelatihan, materi dan daftar hadir pelatih halal karyawan. Terus yang terakhir itu nanti mengadakan kajian ulang manajemen. Notulen rapat tahunan pimpinan bahas EJPH. Ya langkah praktisnya saya sebagai owner mulai dari nol. Yang pertama nanti saya bentuk tim halal, terus tunjuk 1 supervisor halal ditambah 2 anggota. Jadi mereka nanti ikut pelatihan 2 hari dari LPH. Ya ini untuk syarat daftar. Yang kedua nanti beresin 3 dokumen paling krusial dulu, seperti kebijakan halal, daftar bahan dan sertifikat halal, plus sertifikat halal dan denah pabrik. 3 ini ya 80% lah penilaiannya. Yang ketiga ada implementasi plus catat. Nanti jalanin SOP 3 bulan, simpan semua bon, kartu stok, daftar hadir. Auditor BPJPH atau LPH memintanya bukti, bukan teori. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait digital advertising. Soalnya yaitu Anda telah menghabiskan budget iklan sebesar 10 juta di Meta Ads, FB atau IG, namun penjualannya hanya 5 juta, merugi. Soalnya mari jelaskan bagaimana Anda melakukan evaluasi terhadap Create Ads landing page.
Baik, yang pertama terkait Creative Ads. Cek di Ads Manager, CTR link di bawah 1,5%. Itu kreatifnya jelek. Jadi harus seperti apa? Yaitu kita ganti hook 3 detik pertama plus headline benefit. Jadi nanti tes 3 versi video atau gambar baru. Nanti matikan yang CPC mahal. Yang kedua, landing page. Cek GA, conversion rate di bawah 2%. Itu page-nya bocor. Harus seperti apa? Yang pertama, kita harus tes kecepatan di bawah 3 detik. Tombol beli 1 layar 1 kali. Tambah testimoni garansi plus ongkir. 80% traffic dari HP. Terus yang ketiga ada target audience. Cek breakdown. Umur atau lokasi gak nyambung sama bayar, ya sama aja salah target. Jadi tindakannya yang pertama harus matikan umur 18-24. Kalau bayarnya itu 30-45 tahun. Nanti sempitin interest ke brand kompetitor. Sisihkan 30% budget buat retarget yang udah ADD to cart. Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat tentang strategis networking. Soalnya Anda berkesempatan bertemu dengan seorang rekan bisnis atau investor di produk seminar bisnis. Produk Anda adalah inovasi teknologi kesehatan terbaru. Boleh diganti dengan ide bisnis atau bisnis yang sedang Anda jalani. Jelaskan bagaimana langkah Anda untuk membangun network. Mungkin contoh bisnis saya itu ide bisnisnya kontrakan. Yang pertama pas ketemu ya 20 detik pertama itu hook. Nanti ya ngobrol lah kepada bapak siapa gitu. Pak, saya bangun kontrakan 16 kamar di Tangerang. Isinya 90% terus pak, karena nempel pabrik, cicil bank ketutup. Tahun 3 udah balik modal. Soalnya kan tiap tahun pasti namanya kontrakan naik ya. Ditambah ya cicilan ke bank ya tetap segitu. Lalu nanti tanya si bapak pernah invest properti cost atau kontrakan enggak? Nah nanti biar dia ngomong. Yang kedua pas ngobrol, 2 kalimat penting itu yang pertama kasih bukti. Contohnya modal 1M cicilan tadi itu kontrakan saya ya per bulannya kurang lebih 14.300.000. Nanti kontrakannya kan disewakan 1,2 atau 1,3 ya per kamar. Nah kemungkinan besar ya tahun depan naik jadi berapa gitu, soalnya kan tiap tahun pasti naik. Kalau cicilan ya tetap segitu. Yang kedua nanti dengerin, kalau bapak invest properti paling lihat apa dulu ya, apa sih atau ROI pak, nanti kita nanya lah intinya. Ketiga pas pisah nih, kalimat penutupnya itu ya boleh saya kirim pas nanya nih bukan nanya apa, pas bicara ke bapak boleh saya kirim simulasi BP plus foto progres bangun ke WA bapak. Nah itu pertanyaan ya, besok saya kirim ya. Terus ngobrol 15 menit, minggu depan cukup. Besoknya WA plus kirim foto denah plus tabel cicilan versus sewa yang tadi kita hitung. Intinya investor properti suka angka, kasih modal cicilan sewa sisa dan dia langsung paham. Terus